Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Identitas jasad terikat rantai di Sungai Musi, Palembang akhirnya terungkap. Niki Pardede, 23 tahun, warga Pegayut, Ogan Ilir, hilang sejak 6 Juni. Hasil otopsi, selain adanya kekerasan benda tumpul di kepala, penyebab kematian korban adalah tenggelam. Terungkapnya identitas jasad di Sungai Musi yang ditemukan posisi kaki terikat rantai diketahui setelah keluarga memastikannya melihat di ruang forensik. Korban bernama Riki Pardede, 23 tahun, bermarga Lim. Ayah korban bernama Lim Asyong memastikan setelah melihat ciri-ciri jenazah yang dikenalinya adalah putranya. Diketahui korban pergi dari rumah pada 6 Juni kemarin, beberapa hari menghilang tidak ada kabar. 10 Juni 2024, ayah korban melapor ke polisi. Berselang beberapa hari, tepatnya tanggal 18 Juni sekitar pukul 11 malam, warga Babatan Saudagar, Pegayut, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir ini ditemukan meninggal dunia. Jasad Niki ditemukan oleh pemancing di kawasan Jembatan Musi 4, Sungai Musi, Palembang. Ironisnya, jasad ditemukan dalam kondisi kaki terikat rantai dengan pemberat pecahan batu yang dimasukkan ke dalam karung. Keseharian Niki membantu orang tuanya mengelola bisnis toko sembako. Korban dikenal keluarga sebagai orang yang pendiam. Tanggal 6 dia bepergian itu. Tanggal 6 bulan? Bulan 6. Tanggal 6 bulan 6, pergi. Pamit kemana kok? Tak kata pamit, dia pergi dari rumah. Sendiri? Jam 2 dia. Oh, sendiri kok? Naik apa? Naik motor, naik mobil? Di jalan, jalan kaki. Oh, setelah itu tidak kasih kabar? Nah, kita sempat berusaha nyari atau gimana Pak? Berusaha nyari. Nyari? Sebelumnya, jasad korban hanya dilakukan visum luar saja. Hasil visum ditemukan tanda kekerasan di tangan dan lutut saja. Namun atas permintaan pihak keluarga dan penyidik, jasad dilakukan visum dalam atau otopsi guna mengetahui kematian korban. Dari hasil otopsi, dokter forensik menjelaskan kondisi korban saat di dalam air diduga masih hidup atau bernafas. Itu dilihat dari hasil pemeriksaan paru-paru korban. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan.